Mari kita sambut Ibu Faradilah Nursari, Kepala Program Studi S1 Kria Tekstil and Fashion. Selamat siang Ibu Faradilah. Siang Ibu. Selamat siang. Suara saya kedengaran? Sudah terdengar Ibu. Iya, oke. Gimana ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ini pesertanya yang udah lulus SMA atau baru mau ujian ya? Saya sampai udah Ini kehilangan timeline. Kalau biasanya sih kebanyakan itu yang sekarang posisinya kelas 12 atau kelas 3 dan sedang menunggu buat kuliah Ibu. Mungkin udah ada yang beberapa yang sudah dapat kampus dan beberapa masih sedang berjuang, semisal di UTBK kemarin atau mungkin di Telkom University Ibu sedang menunggu pengumuman JPA 2 tahap 1 jam 2 siang ini juga baru pengumuman. Jadi mungkin ada beberapa yang masuk di S1 Kria. Gitu Ibu. Alhamdulillah kalau ada yang masuk ya. Alhamdulillah. Semangat ya semua ya. Semoga diberikan diberikan jalan yang terbaik gitu untuk kuliahnya nanti di mana. Siap kalau gitu. Ya. Ibu sendiri ini langsung dari kampus di FIK berarti Bu atau dari rumah atau dari mana? Dari kampus dong. Oh, dari kampus ya. Sekarang kita sudah offline ya, Bu, dari rumah. 100%. Nanti kalau dari rumah ketahuan dong aku di rumah. Wih. Dari kampus. Dari kampus. Oke, Ibu sebelum menuju ke sana nih Bu, penasaran juga sih Bu tadi satu sih yang terkait saya baca tadi ya. Itu Ibu pernah melakukan publikasi terkait dekoratif sisik ikan gurami pada kain tenun lurik untuk busana kebaya. Itu emang bisa ya Bu? Maksudnya kalau hewan seperti misalnya macan atau bahkan ular gitu mungkin saya pernah mendengar Ibu. Berarti memang bisa ya Bu ikan sisiknya itu dijadiin di gaun gitu ya Bu? Bisa. Justru sisik ikan itu kan sebenarnya limbah ya Mas ya. Jadi sesuatu yang kalau kita beli ikan, kalau kita makan juga kita nangkep ikan ya pasti dia dibuang gitu si sisik itu. Tidak kita pergunakan kembali. Nah, padahal sebenarnya kalau si sisik ikan itu kita cuci bersih, kita keringin, dia itu bisa kita susun sebagai pengganti payet yang biasanya ada di busana kebaya seperti itu. Jadi memang dia alternatif payet kan biasanya dari plastik ya, terus kadang sulit terurai gitu. Nah, kalau sisik ikan ini tuh bisa jadi alternatif yang lebih ramah lingkungan gitu untuk industri fashion. Benar sekali. Kalau ini berarti apakah sudah masuk ke Bu? Ini kan berarti publikasi itu berarti penelitian ya. Ada sesuatu yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Apakah ini sudah masuk ke industri seperti misalnya akhirnya dijadikan suatu baju terus dikomersialkan? Apakah sudah sampai tahap itu atau belum? Sebenarnya sih masih dalam tahap riset karena si sisik ikan ini kan potensinya sangat besar ya gitu. Terus memang sudah ada beberapa peneliti di luar negeri yang dalam industri kreatif juga dia meneliti tentang potensi sisik ikan ini gitu, tetapi tidak dilanjutkan. Nah, kalau di prodi kami itu penelitian ini masih terus berlangsung dan mahasiswa juga masih aktif memanfaatkan sisik ikan tersebut. Tetapi yang namanya satu inovasi kan harus ada perlindungannya ya gitu. Jadi sebetulnya sih sebelum kita lepas ke industri saat ini prosesnya sedang kita upayakan supaya bisa dipatenkan begitu. Betul, itu untuk pemanfaatannya itu yang paling utama gitu biar inovasi-inovasi kita tuh tidak disalahgunakan atau mungkin diklaim oleh orang-orang lain seperti itu. Ya, Bu. Dan detail itu sebenarnya sangat mendukung sekali gitu ya untuk proses perlindungan karya baik dosen maupun mahasiswa gitu, terutama karya-karya yang ada di Fakultas Industri Kreatif gitu. Oke, terakhir nih Bu, sebelum kita masuk ke materi, selain sisik ikan, apakah ada limbah-limbah lain yang Ibu tahu nih, yang bisa dijadikan gaun misalnya di bagian-bagian gaun itu? Apakah ada Bu selain selain sisik ikan? Misalnya gading gajah atau apa? Itu bukan sih? Iya, kalau gading gajah kayaknya mahal itu banget. Mahal itu Bu, dan dilarang sih Bu. Apa ya? Mungkin nyamuk itu kan ditepok-tepok terus silang atau gitu.
Kalau yang saat ini sedang dikembangkan lagi sama teman-teman di prodi itu dan oleh teman-teman mahasiswa di program studi juga itu pemanfaatan limbah limbah benang dari di sini tuh kita ya mungkin ada yang orang Bandung ada yang kenal yang namanya warung denim gitu ya. Warung denim ini tuh jual kain denim dan dia punya banyak limbah sisa perca benang. Itu juga dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa untuk membuat produk fashion. Kemudian di kita juga ada yang memakai kerang, Mas. Jadi si Kerang. kerang, sisa-sisa kerang ini Oke. gitu ya, yang Gimana, Bu? diaplikasikan ke permukaan kain sama Kain. sifatnya sebagai pengganti payet juga seperti itu. Dan biasanya itu memang untuk busana busana-busana ya di busana kategorinya busana wedding, busana kebaya gitu. Pemanfaatan kerang dan yang terakhir yang lagi saya bimbing ini pemanfaatan kerang sama bulu babi Oh, gitu. Jadi iya, digunakan aplikasinya benar-benar di tekstil seperti itu. Udah sebetulnya seru-seru sih sangat topik-topiknya menarik ya, gitu. Bu. Uh-uh. Saya sayang sekali lu memang nggak suka menggambar, Bu. Kalau suka menggambar, apalagi suka baju, mungkin dulu masuk S1 Kria, Bu. Oh, nggak harus bisa Oh, gambar. nggak harus ya, Sekarang Bu? nggak harus bisa gambar mau masuk ke Kriya mah Oh, nggak bisa. gitu. Oke, oke. Karena, Karena yang namanya di ah, FIK itu kan nggak bisa masuk, nggak bisa mm, gambar, keluar bisa gambar. oh, itu wajib sih. Nah, di Ah, FIK tuh bener-bener gitu. itu sih. Biar ilmunya itu benar-benar terimplementasikan kuliahnya selama 4 tahun ya, Bu. Betul. Betul. Oke, teman-teman, sudah di awal kita membahas hal yang menarik dari sisi ikan sampai tadi itu bulu babi yang bisa diaplikasikan di gaun, di payetnya. Kita akan mempelajari atau belajar lebih dalam lagi terkait S1 Kria. Dan langsung saja kita akan menuju ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Faradilah. Buat operator, bisa dibantu untuk share screen ya. Ya, kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Boleh di slideshow aja kali ya. Iya, di Nah, biar slideshow teman nanti operator. bisa Iya. siap. Oke, selamat siang semuanya. Aduh, saya jadi deg-degan nih pesertanya banyak banget. Tapi Alhamdulillah, Ibu. alhamdulillah ya, ini berarti banyak yang berminat Mas di waiting room. Kayaknya masih ada satu nih. Iya, bener Ibu. 1 2 ini lagi nambah. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti ya episode ke-13 dari Kenal Tell You ini. Mungkin sekali lagi perkenalkan, nama saya Faradila Nursari. Saya ketua program studi dari Kria Tekstil dan Fashion. Di saat ini tuh kami di program studi ya minggu-minggu ini sedang minggu-minggu ujian akhir ya gitu. Jadi 3 minggu lagi itu kita akan ujian akhir. Sekarang itu sedang minggu-minggu krusial kakak-kakak tingkat kalian gitu mungkin istilahnya lagi pada berjuang nih buat nyelesain tugas di menit-menit terakhir gitu sebelum libur panjang gitu ya. Nah, saya hari ini tuh mau sharing sedikit sebetulnya terkait apa sih Kria gitu. Mungkin kalian kan memahaminya ini program studi dalam kurung ya tulisannya fashion and textile gitu. Dan kenapa sih saya naruh tagline-nya trendy and wealthy gitu. Jadikan fashionmu sebagai sumber kreativitas untuk masa depan. Karena sebetulnya ya memang mahasiswa di Kria itu trendy-trendy dan boleh dibilang wealthy-wealthy gitu. Kaya-kaya gitu ya Mas ya. Bener, Belum Bu. belum lulus juga udah punya usaha gitu. Uang jajannya lebih gede dari saya gitu waktu mereka masih kuliah gitu. Jadi kita beridelah di sini berembuklah semua dosen di Kria tuh bilang ini tagline-nya trendy and wealthy gitu Oke. ya. Karena mahasiswa Kria zaman sekarang tuh nggak kayak mahasiswa Kria zaman dulu yang mungkin dananya terbatas, capek, lusuh dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang bahkan mahasiswa kita tuh ada yang jadi influencer juga gitu. Dan dia itu juga termasuk yang banyak konten-konten ya dia di sosial media itu juga Yes. banyak terinspirasi dari project-project dia di prodi seperti itu. Jadi makanya kita naruh tagline-nya trendy and wealthy gitu ya. Nah, next mungkin. Oke.
Saya mungkin bakal cerita sedikit, tapi teman-teman kalau tadi sempat ada yang nyimak di video, sebetulnya di video profilnya mungkin sudah dijelaskan ya bahwa ada kalimat S1 Kriya, salah satu program studi S1 dengan fokus kajian pada bidang kriya untuk menghasilkan produk fashion dengan DNA budaya Nusantara. Dan kita fokusnya ada 3 core-nya, itu kriya, tekstil, and fashion design. Nah, kenapa sih nggak langsung fashion design aja? Gitu ya, mungkin teman-teman ada yang nanya. Kita juga maunya gitu, kita juga pengennya langsung S1 fashion design gitu. Nah, hanya saja saat ini di Indonesia belum ada nomenklatur resmi S1, terutama S1 ya, untuk fashion design. Adanya tuh desain produk, S1 Kriya, atau S1 interior gitu ya. Tapi atau D4 desain mode, atau D3 desain mode gitu. Jadi belum ada tuh yang namanya S1 desain mode gitu ya. Insya Allah mungkin dalam beberapa tahun ke depan ya 2 tahun lagi lah kita mungkin akan berganti nama lagi gitu Mas Singgi gitu. Kita bakal ganti jadi S1 desain mode gitu setelah diresmikan oleh Mas Menteri gitu ya nomenklaturnya. Tapi kita udah siap-siap banget nih. Nah, makanya kita berada posisinya saat ini teman-teman, nama program studinya kalau resminya teman-teman nyari itu adalah S1 Kriya, dan fokus kita itu di kriya tekstil. Nah, kenapa? Karena kriya tekstil itu kan merupakan salah satu elemen material utama ya untuk membuat produk fashion gitu. Jadi kita memang fokusnya itu walaupun prodinya adalah kriya, tapi teman-teman di kriya itu fokusnya adalah mendesain produk fashion dengan DNA budaya Nusantara gitu. Kenapa sih pakai DNA budaya Nusantara segala gitu ya? Karena budaya Nusantara kita itu sangat-sangat kuat dan sangat-sangat kaya gitu. Itu yang teman-teman harus pahami, dan itu bisa jadi identitas yang membedakan antara desainer dari Indonesia dan desainer dari negara lain gitu. Beda gitu. Christian Dior aja pakai motif tenun endek khas Bali untuk koleksi busananya dia. Christian Dior ya, Dior nih brand besar, ngambil inspirasi dari Indonesia gitu. Masa iya kita enggak gitu ya. Oke, next, sambil saya ngejelasin nih lebih lanjut terkait kriya gitu. Nah, kenapa kriya gitu ya? Jadi mungkin di sini teman-teman mau sedikit membaca ya gitu, tapi saya bisa membantu menyimpulkan bahwa kriya tekstil itu kan memang dia sebuah teknik yang melibatkan keterampilan pembuatan dan penghiasan kain. Nah, makanya kita fokusnya ke produk busana atau aksesoris fashion seperti itu. Jadi apa aja sih teknik kriya tuh? Ya, ada pewarnaan kain, menenun, merajut, mengepang, membatik, sulam, dan macam-macamnya lagi seperti itu. Bahkan teknik crochet atau rajut yang teman-teman suka mungkin iseng-iseng ikut tutorialnya gitu ya, itu kan juga termasuk teknik kriya sebetulnya. Dan ya di poin terakhir di sini saya menguatkan bahwa banyak pengrajin dan desainer di Indonesia yang terus melestarikan dan mengembangkan kriya tekstil ini untuk menciptakan karya-karya indah dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Gitu. Jadi jelas ya kenapa sih mesti kriya gitu. Terus berikutnya lanjut Mas Singgi. Nah, saya mungkin bakal langsung masuk ke penjelasan. Terus kalau udah di kriya dengan mungkin teman-teman penasaran ya gitu. Kriya tuh belajar apa sih gitu? Apa bedanya mungkin kalau di DKV atau interior? Ketahuan jelas gitu ya belajarnya apa gitu. Nah, di kriya itu ngapain gitu? Pertama nih, di kriya itu dan seperti layaknya program studi S1 ya, itu kalian masa studinya selama 4 tahun. Yang dibagi menjadi 4 tingkat. Jadi ada tingkat 1, 2, 3, dan 4. Nah, di tingkat 1, begitu teman-teman masuk, yang tadi saya bilang, masuk nggak bisa gambar, keluar bisa gambar, ya kan? Nah, jadi di tingkat 1 itu kita masih ngajarin teman-teman teknik-teknik dasar dan prinsip-prinsip dasar yang terkait seni dan desain. Jadi kita bangun dulu nih, kita gali lagi, kita bangkitkan gitu ya kreativitas teman-teman dalam bidang
desain gitu. Mungkin teman-teman ada yang tidak pernah menyangka gitu bahwa sebetulnya ternyata saya punya bakat loh, tapi karena emang nggak pernah diaplikasikan gitu, jadi saya nggak tahu. Itu kayak Ana Avanti. Ana Avanti itu kan desainer kebaya yang sudah terkenal, dan Ana Avanti itu nggak bisa gambar loh teman-teman. Tapi dia punya selera yang bagus, dia tahu desain itu mesti gimana gitu. Maka tadi saya bilang, nggak harus selalu bisa gambar loh untuk masuk ke KRIA. Itu satu. Ya, karena kamu masih bisa belajar menggambar sampai bagus banget kayak yang ada di gambar ini. Nah, di sini tuh ada contoh hasil mata kuliah gambar dasar, rupa dasar ya, kalian belajar mengkomposisikan dalam 2 dimensi, dalam 3 dimensi, ada studi image, kalian mungkin kalau sering buka Pinterest, sering bikin mood board gitu ya, di sini kalian akan belajar untuk gimana sih caranya bikin mood board yang benar, yang estetik, yang benar-benar bisa dipakai buat desain gitu. Terus kalian akan belajar menggambar gimana menggambar pakai tangan ya. By the way, ini bukan pakai komputer. Gambar tas yang di depan yang kalian lihat ini adalah gambar tangan. Ya gambar mahasiswa gitu, gambar manual. Kalian harus bisa belajar manual dulu gitu. Baru setelah belajar manual, kalian akan diajarin teknik digitalnya, itu ya udah pasti ya gitu, dengan era teknologi yang menuju 5.0 sekarang. Nah, jadi gitu teman-teman, di tingkat 1 selama 2 semester, semester 1 dan semester 2, teman-teman itu bakal belajar teknik-teknik dasar mengenai seni dan desain. Nah, berikutnya kita masuk ke tingkat 2 nih teman-teman. Tingkat 2 itu ya tahun kedua kamu kuliah gitu, berarti semester 3 dan 4. Di semester 3 dan 4 ini tuh kalian akan mulai masuk ke studio gitu. Studio itu ngapain sih? Studio itu tuh kalian akan masuk dan membuat karya. Kamu akan praktek, karena kuliah di KRIA itu banyakannya praktek memang. Jadi porsi kuliah teorinya itu mungkin hanya sekitar 40%, 60%-nya kalian akan melakukan praktek. Dan prakteknya apa? Kalau di sini contohnya kalian itu praktek di studio reka rakit kita bilangnya. Jadi gimana caranya menciptakan satu produk ya, satu bentuk visual dengan teknik reka rakit. Kamu akan belajar crochet, makram, tenun ya. Kita saat ini sudah punya mesin tenun, dan mesin tenunnya itu mesin tenun ATBM ya, alat tenun bukan mesin. Dan di situ teman-teman juga belajar untuk mengoperasikan mesin tenun. Jadi teman-teman tuh tahu gitu berbagai macam teknik yang digunakan untuk menghasilkan dari sebuah benang bisa jadi tekstil tuh kayak apa sih gitu. Terus kalian juga akan belajar mengenai cara membuat motif gitu. Dan ini salah satu motif yang di depan kalian adalah motif yang sudah mendapatkan hak cipta. Jadi tolong jangan di screenshot dan digunakan, karena udah dapat hak cipta ini, ada sertifikatnya ya. Hasil karya mahasiswa diakui oleh Kemenkumham ya, selaku yang memegang hak cipta di Indonesia, begitu. Selanjutnya. Nah, ini mungkin sedikit video ya, mungkin boleh di skip dulu videonya, kita next dulu. Nah, di sini tuh di tingkat 2 ya, kita masih lanjut ke tingkat 2, dan di tingkat 2 ini kalian itu belajarnya lebih apa ya, lebih naik lagi levelnya. Ini presentasinya masih di tingkat 3 dan 4, kayaknya mundur lagi tadi. Ini sebelumnya nggak ada lagi ya ini ya, oke. Di tingkat 2 ini tuh kalian bakal ngapain? Nah, di sini dulu. Dah cep diem di sini. Nanti anak-anak bingung gitu. Kok udah langsung jago bikin baju? Aku kan bingung mereka. Oke. Jadi di tingkat 2 itu artinya di tahun kedua kalian kuliah ya. Tadi kan kita bahas tahun pertama ya. Tahun kedua saya ngapain, Bu? Gitu. Nah, tahun kedua itu kalian mulai belajar membuat batik, ornamen, tekstil tradisional, dan ilustrasi fashion tentu saja, yang sangat krusial ya untuk kita bisa
menjadi seorang desainer itu walaupun mungkin kita nggak jago gambar manual ya, tapi pada akhirnya tetaplah kita harus menggambar dan kita akan ngajarin kamu sampai kamu bisa gambar. Dan itu pun setelah menggunakan teknik manual kalian akan belajar ilustrasi digital fashion juga gitu ya. Nah, tapi di sini tuh ada contoh mata kuliah yang di kiri bawah itu adalah hasil output dari studio batik. Kalian akan belajar batik. Mungkin di sini juga ada yang orang tuanya punya usaha batik ya, mengingat ada yang dari Garut, ada yang di mana tuh saya lihat macam-macam ya di daerah Jawa Barat situ. Mungkin ada yang punya usaha batik juga, jadi udah familiar, saya mah udah hatam Bu sama batik gitu ya, bagus gitu. Rencana Terus ungu kalian bagus, Bu. juga Rencana sama ungu. kalian juga akan membuat motif digital ya. Jadi batik itu tidak hanya dibuat secara manualnya saja, tapi kalian juga akan mendesain motifnya dalam format digital begitu. Nah, next. Tingkat 2 itu memang dinamis banget sih. Ya, karena mendadak kalian bisa bikin baju. Karena di tingkat 2 itu ada yang namanya studio reka latar dan studio desain fashion. Ini adalah hasil karya teman-teman di studio desain fashion dan mereka membuat polanya sendiri. Ada beberapa yang saya tahu jahit sendiri bahkan bajunya ya. Terus semua aplikasi imbuh yang teman-teman lihat di situ ya itu adalah buatan teman-teman mahasiswa gitu, buatan tangan mereka sendiri. Nah, makanya bajunya tuh pasti mahal gitu jatuhnya karena memang ya udah mah buatan tangan sendiri gitu ya, bahannya tuh bahan yang berkualitas gitu tentunya. Jadi pastinya effortnya sangat banyak kan, nggak mungkin ya baju-baju hasil karya desainer dijual murah gitu. Nah, terus selain itu juga ada mata kuliah namanya studio reka latar ya. Ini buat teman-teman yang suka explore atau suka penasaran dengan teknik-teknik block printing, sablon. Terus kalau selama ini kan teman-teman mungkin melihat sablonnya tuh cuman sablon kaos doang gitu. Sablon ya udah biasa flat di kaos. Nah, kita juga bahkan bisa sebenarnya ya sablon itu bisa dibikin 3 dimensi loh teman-teman. Dan ada caranya untuk bikin si sablon itu supaya bisa 3 dimensi gitu. Nah, itu teman-teman akan belajar dia namanya studio reka latar begitu. Nah, mungkin habis dari sini boleh tuh dipasang video yang tadi gitu karena hasil karya desain studio desain fashion. Ada soundnya nggak ya Mas soalnya? Nggak ada ya. Nggak ada soundnya. Tadi kayaknya dari yang Ibu Di-share. kirim nggak ada yang sound juga. Kalau nggak saya share aja boleh nggak? Oh, boleh Bu, boleh. Nah, harus ada ya namanya fashion show itu harus ada lagunya. Kalau nggak seru. Sebentar. Ini saya buka dulu. Share screen. Share sound. Share. Sudah terlihat ya? Sudah Bu. Oke, saya play ya. Mudah-mudahan ada sound yang bismillah. Oh, ada. Ya, silakan. Adalah hasil teman-teman di studio desain fashion. Tiap tahun selalu ada yang seperti itu. Dan ini semua teman-teman yang kerjain teman-teman mahasiswa ya. Mahasiswa tingkat 2. Nah, ini adalah
Itu buatan teman-teman di Kria semua ya Bu tadi, yang di fashion show ya? Betul, Luar betul. biasa. Tingkat 2 loh Mas, tingkat Tingkat 2 udah bisa 2. bikin itu. Tingkat 2. Oh my god. Jadi kayak nggak kelihatan ya, dikiranya itu mungkin busana yang dihasilkan oleh mahasiswa atau bukan mahasiswa, desainer Profesional Bu. profesional gitu katakan. Bener-bener. Tapi level kita tuh sudah sampai mahasiswa tuh bisa bikin sampai segitu gitu. Sebagai dosennya kami juga bangga. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi sesudah nih udah di tingkat 2 nih ya. Nah, sekarang saya mau cerita soal tingkat 4 karena tingkat 4 itu lebih dinamis lagi gitu sebetulnya. Jadi di tingkat 4 itu kalian tingkat 3 ya. Tingkat 3 itu tuh kalian tentu saja masih ada beberapa mata kuliah yang diambil untuk mensupport dari produk yang sudah kalian buat gitu. Jadi udah bikin baju bagus-bagus, terus aku mesti ngapain gitu. Nah, di tingkat 3 ini kalian akan belajar tentang yang namanya portfolio fashion. Jadi gimana caranya kalian bisa membuat sebuah portofolio yang bisa bersaing gitu ya dengan desainer profesional. Dan ketika lulus juga kalian diakui sebagai desainer profesional. Karena di kami itu biasanya dengan hasil karya tadi, mahasiswa yang di tingkat 3 itu kami akan arahkan untuk ikut yang namanya sertifikasi sertifikasi LSP mode. Nah, sertifikasi LSP mode ini apa sih? Ya, sertifikasi LSP mode ini adalah sertifikasi profesional yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, jadi di sertifikatnya itu ada cap Garudanya tuh. Nah, cap Garuda inilah yang membuat kalian diakui sebagai desainer, terutama desainer di bidang mode. Jadi kamu begitu lulus, yang dipegang banyak. Pegang ijazah iya, pasti ya, pegang transkrip iya. Terus yang paling asik itu adalah kamu megang portofolio yang udah siap tuh disebarkan dan untuk buka usaha ya. Terus yang terakhir kamu memegang sertifikat dari negara yang mengakui bahwa Anda adalah desainer profesional. Jadi bukan desainer abal-abal ya teman-teman ya. Nah, kita tuh memang sangat serius gitu untuk mempersiapkan teman-teman ketika nanti lulus gitu ya, teman-teman mahasiswa jangan sampai nanti kalau lulus nanti nggak punya apa ya, mandek gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, di tingkat 3 dan di tingkat 3 inilah teman-teman di situ akan mulai membangun portofolio masing-masing gitu sebagai desainer. Apakah memang arahnya akan jadi desainer tekstil atau akan lebih pengen jadi dosen Bu, mau jadi peneliti, hayu gitu, boleh. Di program studi kita juga alumni saya hitung udah ada 4 sampai 5 orang yang jadi dosen di kita dari alumni sendiri ya gitu. Terus atau pengen buka usaha gitu. Nah, tadi saya sempat cerita rata-rata tuh teman-teman tingkat 4 tuh udah punya penghasilan sendiri karena udah punya bisnis sendiri gitu ya. Udah apa ya namanya, sugih-sugih lah kalau istilah Jawanya gitu. Udah nggak kayak kita dulu gitu, masih minta uang mama papa gitu ya. Teman-teman sekarang tuh lebih canggih gitu. Di tingkat 3 dan tingkat 4 itu memang kalian akan mulai apa ya, mencari identitas gitu. Kami dosen itu hanya nge-guide aja gitu. Kalian tuh mau jadi apa nanti. Nah, next. Oke, ini di skip aja dulu. Ini nanti dari saya aja. Oke, kita masuk masih tentang tingkat 3 dan tingkat 4 ya. Ini adalah contoh hasil karya dari portfolio tugas akhir gitu, di mana kalian punya karya itu tidak hanya sekedar ya udah dipajang aja atau digantung di rumah. Tentu tidak. Kami mewajibkan mahasiswa untuk punya portofolio dengan photoshoot yang profesional standar industri. Iya dong, udah punya sertifikat dengan cap Garuda diakui negara, kok portofolionya masih abal-abal, kan kasihan ya gitu. Jadi dari program studi memang setiap tahun itu kita menyelenggarakan yang namanya Swastamita, dan itu adalah event pameran dan fashion show khusus mahasiswa di TELU, seperti itu. Kadang kita kalau lagi baik, kita ngundang mahasiswa dari luar sih, kalau lagi baik gitu. Sambil ya sedikit-sedikit pamer lah gitu, bagusan punya anak aku gitu kan ya. Nah, next. Nah, teman-teman
di satu sisi ya pasti juga kepikiran gitu, udah bikin baju bagus-bagus, bikin produk bagus-bagus, terus bisa dijual nggak nih gitu. Nah, kita di program studi Kria itu juga menekankan yang namanya entrepreneurship gitu ya, makanya judulnya trendy and wealthy gitu ya, harus bisa dijual nih produk. Apakah kamu mau jadi menjual desain busana wedding gitu, atau kalian mau jadi apa ya, mau jadi desainer atau pengen punya lokal brand gitu yang ya terutama di Bandung ya, yang memang sejarah lokal brandnya itu sangat panjang sekali gitu ya, mulai dari distro dan seterusnya. Di tingkat 3 dan 4 ini kalian akan belajar mengenai bisnis fashion ya, bagaimana memulai bisnis fashion, dan lebih lanjut bagaimana memanage dan memarketingkan produk fashion kalian begitu. Jadi ini adalah hasil karya dari teman-teman yang berada di kelas bisnis fashion dan manajemen marketing produk fashion. Jadi karya ini juga tiap tahun kita pamerankan, kita bikinkan semacam apa ya, market fair gitu. Jadi dengan mungkin sistemnya kalau nggak ready stock PO ya gitu, PO. dan di sini juga teman-teman boleh menjual di sosial media gitu, apa ya, dan ini bisa perorangan, bisa per kelompok gitu kalau pengen bareng-bareng sama teman gitu ya. Pokoknya teman-teman belajar jualan gitu, teman-teman lihat dari skill yang teman-teman punya itu ketika bikin produk nanti ngejualnya gimana sih gitu. Jadi agak beda nih gitu. Kalau yang mungkin banyak yang dengar dari jurusan bisnis terus buka bisnis fashion, ngejual desain-desain fashionnya sendiri. Nah itu mungkin bukan desain dia, mungkin itu desain dari ya memang dia meng-hire desainer gitu. Sementara kalau di Kria itu kita pengen mahasiswa itu bisa paham dari hulu sampai hilir. Jadi dari awal mau membuat sampai di akhir ketika produk itu mau dijual, itu teman-teman ngerti gitu prosesnya satu persatu. Walaupun bukan teman-teman yang akan melakukan secara langsung, iya dong, kan kamu ditargetnya jadi bos, jadi yang punya, ya. Nah, next. Nah, ini adalah beberapa event ya yang tadi saya sebutkan gitu. Di sini teman-teman memang dia membuat karya, terus kita juga aktif mengundang pembicara baik dari alumni maupun dari brand partner ya yang suka berkolaborasi dengan program studi untuk menjadi narasumber dan sharing dong gitu, sukses bisnisnya seperti apa, tipsnya, terus resiko-resiko ya yang mungkin terjadi ketika kamu membuat desain terus ternyata menit-menit berikutnya kamu melihat desain kamu udah diplagiat ke semua orang gitu ya, itu selalu terjadi dalam industri fashion begitu. Next. Nah, ini saya agak mencampur-campur ya. Jadi ini adalah alumni dan prestasi mahasiswa kita gitu, yang sebetulnya teman-teman mahasiswa itu banyak yang rajin ya, termasuk rajin berkompetisi gitu, terutama di MYDC, di JFW, IFW, Jakarta Fashion Week, terus Wardah, kemudian beberapa event-event lainnya. Itu teman-teman saat ini bahkan kondisinya sudah mulai agak sombong nih milih-milih event ya. Jadi dilihat dulu nasional, regional nggak mau, minimal nasional gitu. Kalau minimal nasional berarti ke JFW, mau internasional MYDC gitu jalannya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya udah mulai bisa memfilter gitu, karena sekali kita lihat desain kita di atas panggung, kita akan ketagihan sama itu. Kita pengen terus ngelihat desain kita di atas panggung, dan itu terjadi gitu. Jadi kayak di sini nih mahasiswa yang teman-teman tadi yang tingkat 2 yang fashion show di Pastal 23 bareng sama asosiasi, mereka tuh pasti akan berupaya untuk ikut kompetisi lah, tingkat nasional, pokoknya apapun lah gitu untuk melihat desain mereka di atas panggung lagi gitu. Dan di sini juga ada satu momen di mana di MYDC ya, Modest yang designer competition, itu ada 15 besar finalis 2019, itu 5,5 itu isinya mahasiswa dari Kria semua gitu yang masuk.
dan panitianya nggak ngeh karena kan nggak dikasih tahu ya gitu asal sekolahnya dari mana gitu. Jadi begitu keterima kita sendiri juga sampai bingung gitu, wah yang keterima setengahnya pemenang utamanya juga dari kita juga waktu di tahun itu. Terus terkait bisnis nih yang sudah dimiliki alumni, di sini ada beberapa yang saya cantumkan ya. Teman-teman bisa, mungkin ada yang penasaran gitu sambil buka IG langsung. Ada brand kelayang, ada kelayang ini memang apa ya, brandnya itu dia tidak berfokus kepada produk fashion saja gitu, tapi merupakan lifestyle brand gitu. Terus ada alumni kita yang namanya Dwi Astiti. Dwi Astiti ini sebetulnya dia punya local brand namanya Simply Outfit, tapi dia juga seorang stylist dan dia juga membuat iklan ad campaign untuk beberapa brand-brand besar yang ada di Indonesia dan bahkan internasional seperti itu. Jadi kalau jadi masuk ke Korea fix jadi desainer gitu ya, desain baju, nggak selalu seperti itu. Karena Asti ini dia juga proyeknya banyak ngedandanin dan membuat ad campaign untuk ya brand dari luar gitu. Terus ada brand Your Hands ya, brand aksesoris fashion gitu. Ini salah satu alumni kita juga yang punya brandnya dan namanya Alisa Amelia. Nah, Amel ini juga termasuk brandnya itu dengan kondisi, karena ya dengan kondisi COVID kemarin kan banyak brand yang tutup dan gulung tikar gitu. Nah, semua brand yang saya pajang di sini tuh semuanya aktif, nggak ada yang terdampak sama pandemi, alhamdulillah gitu ya, semuanya aktif gitu. Dan mereka terus dicari seperti itu. Dan ada juga yang di sini kenapa saya naruh ada MUA Balikpapan gitu ya, ini tuh alumni yang sebetulnya dia di awal itu belajar make up untuk pengantin. Terus dia pengen sekolah lagi, jadi dia masuk ke Kria gitu. Jadi dia sudah punya dasar bisa make up, dia masuk ke Kria dan ternyata di Kria itu dia menemukan bahwa skill dia untuk make up itu ternyata bisa jadi satu apa ya, satu satu uh, satu paket gitu sama kemampuan dia untuk mendesain busana. Akhirnya dia punya brand wedding sendiri dan dia juga ya memang dia makeup artist, tapi dia juga ya melayani head to toe-nya lah ya. Dan ini ya seperti kita tahu ini juga bisnis yang sangat besar gitu, apalagi di Balikpapan gitu ya, mungkin saingannya belum banyak gitu. Terus ada juga local brand Meraki Daily Wear ini tuh Meraki Studios ya. Meraki Studios ini tuh punya salah satu alumni Kria juga, dosen juga. Jadi dosen iya, entrepreneur iya. Gimana tuh ceritanya gitu ya, bisa ngejuggling dua itu, dan brandnya sukses gitu, berjalan dengan baik gitu ya. Untuk apa namanya, sehari-harinya koleksinya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini mungkin sekilas tentang alumni dan prestasi mahasiswa yang ada di Prodi gitu ya. Kemudian next berikutnya. Nah, ini mungkin juga saya pengen cerita lagi nih gitu terkait perkuliahan di tingkat 4. Terus di tingkat 4 itu kita ngapain lagi gitu ya. Di semester 6 sampai 8, teman-teman itu diizinkan untuk mengikuti program magang dengan industri atau program riset atau program entrepreneurship di mana teman-teman bikin brand atau bikin usaha, atau teman-teman mau student exchange dengan partner university kita di luar negeri dan di dalam negeri. Itu dipersilahkan gitu ya di semester 6 sampai semester 8. Jadi boleh tuh 3 semester kamu nggak ketemu dosen, bisa. Mau main di luar sama 3 semester karena udah capek gitu ya, tingkat 1 sampai tingkat 2 jumpalitan terus gitu di kampus gitu, bosen gitu pengen keluar, bisa. Kamu nggak perlu cuti. Kita bisa offering program tentu saja yang bermanfaat untuk kalian ya, dengan keilmuan yang kalian sudah miliki, dengan semua perbekalan ilmu-ilmu yang kamu pelajari ya di tingkat 2 dan di tingkat 1 itu kalian bisa mengikuti program-program yang menarik nih. Karena dulu waktu kita kuliah mah ya udah di kampus aja gitu, nggak ada apa ya, nggak ada program-program bisa exchange atau bahkan bisa magang, dan itu kita setarakan mata kuliah yang kalian ambil di semester itu.
Jadi nggak kuliah ya Bu ya? Nggak kuliah. Kuliahnya ya di magang itu gitu ya. Nah, terus kita juga ada berapa kerjasama ya. Ada UiTM, University Teknologi Mara di Malaysia, Section University di Belanda, UPM itu di Malaysia, kemudian ada Changwon National University buat teman-teman yang pengen ke Korea Selatan, pengen ketemu BTS gitu ya, bisa gitu, student exchange dengan Korea. Kemudian untuk magang, kalian bisa magang. Ini yang saya sebutkan hanya sebagian kecil aja ya, gitu. Sebagian kecil banget, cuman 10%-nya rekanan kita gitu. Ada L-Corps, saat ini juga ada mahasiswa kita yang sedang melakukan MSIB, magang magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka ya, gitu. Bekerja sama dengan L-Corps, dan ini sudah kedua kalinya mahasiswa dari KRIA itu terpilih untuk mengikuti magang bersertifikat di L-Corps. Kemudian ada Syafira, Damakara, baju kertas, Simply Outfit, desainer sekelas Oscar Lawalata, bahkan mahasiswa kita juga pernah magang di situ dan feedbacknya juga bagus gitu ya. Komar, LSP Mode, dan satu lagi yang terakhir LSP Jahit. Begitu. Next, berikutnya. Mungkin sudah yang terakhir ya. Nah ini beberapa event yang ada di Prodi, international webinar, pameran swasta mita kita setiap tahun gitu ya. Terus ada perkuliahan atau kuliah umum lain gitu yang di luar bidang seni dan desain, tetapi memang apa ya, sangat membantu kita gitu dalam mengasah kemampuan soft skill kita juga gitu. Terus berikutnya ada fasilitas gitu. Tentunya ya ini hanya sebagian kecil dari foto mengenai fasilitas. Kalau pengen tahu, main aja ke sini ya, boleh. Boleh nggak Bu main dulu ke sini lihat-lihat? Boleh, datang aja gitu ya. Ada lab fotografi, dan lab fotografi itu yang saat ini kita gunakan untuk syuting fashion show secara online. Jadi teman-teman kalau misalkan mau photoshoot, itu udah nggak keluar lagi. Ya, studio kita tuh udah kayak studio Jonas Foto gitu, dan udah besar. Dan bahkan bisa bikin fashion show online di dalam situ. Ada lab tenun, tentunya ada lab pola dan jahit ya. Ini adalah lab yang sangat aktif sekali karena mahasiswa banyak yang ngedon di situ gitu. Terus ada lab teknotekstil, tentunya ada lab komputer, dan ada lab batik yang memang khusus buat kegiatan eksplorasi menggunakan pewarna dan batik. Begitu. Nah, yang terakhir, ya ini adalah sosial media kita. Ya silakan teman-teman kalau pengen mau kepo nih soal prodi, bisa ke kriafashion.com University di IG, atau bahkan ke kemahasiswaan kita gitu. Kita punya himpunan mahasiswa namanya Serat, Serumpun Anak Tekstil ya, namanya Serat itu singkatannya, dengan IG serat.fik. Dan Serat ini nanti ketika teman-teman masuk ke sini sebagai mahasiswa baru, itu pasti akan melihat kakak-kakak yang ada di Serat FIK itu, yang memang bertugas untuk, sekarang istilahnya bukan ospek ya Mas Singgih ya, tapi memperkenalkan gitu, memperkenalkan PKKMB Ibu. PKKMB sekarang istilahnya gitu ya, untuk penerimaan mahasiswa baru gitu. Kalau zaman saya OMB dulu Ibu. OMB ya, di zaman saya masih ospek Mas, berarti aku beda. Lebih tua dari kamu. Iya Bu, saya masih kelahiran 90-an Bu, masih muda. Masih muda, saya juga masih 17 kok, sama teman-teman ya, yang ada di sini. Gitu ya, mungkin saya bisa cerita sedikit. Nah, untuk penutupnya saya mau share satu atau bahkan ya kita coba satu video terkait magang yang tadi tuh yang Mas Singgi sempat sebutkan di awal gitu ya. Jadi penelitian tentang inovasi motif di Keraton Sumedang Larang itu sebetulnya merupakan program magang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu juga kami ajak untuk magang di sana dan membuat
inovasi berupa motif seperti itu. Dan ini adalah selayang pandang dari program tersebut. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Siap. Tapi nggak ada suaranya, Bu. Oh, udah ada, Bu.
Iya, mungkin dengan video tadi maka berakhir juga presentasi saya ya gitu. Video yang terakhir itu sebenarnya ada hubungan sama fasilitas lab fotografi yang tadi saya sebutkan ya. Itu jadi memang um, kita itu syutingnya udah nggak di luar lagi, bahkan orang yang ke kita buat syuting gitu sekarang. Fasilitas labnya itu sangat sangat mendukung sekali bagi teman-teman yang perlu syuting, perlu photoshoot gitu ya. Hasil karya yang bagus tentu kan memerlukan proses dokumentasi yang bagus juga seperti itu. Jadi dan kita juga masih terus-terus menambah fasilitasi Mas Inggih ya gitu, karena ya pasti teman-teman kan juga perlu mainan-mainan baru di lab gitu ya, misalkan nyoba sablon sendiri, mesin press, mesin print kain dan macam-macam. Dan kita tuh terakhir di kita juga ada tuh mahasiswa kalau mau explore tentang 3D printing gitu ya untuk produk aksesoris fashion, kita juga ada mesin 3D printing begitu. Oke, itu saja dari saya. Tadi saya lihat di grup chat udah ada yang nanya banyak banget, terus pertanyaannya Banget, berat-berat, saya jadi takut. Bener Ibu, bahkan di Benar ini. Japrika saya juga ada ini beberapa Ibu. Jadi luar biasa banget ini Ibu, antusias dari teman-teman yang mendengarkan dan tidak turun Ibu. Jadi dari tadi saya pantau partisipan apakah turun ke angka 50 ke bawah, ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di 53. Berarti ini teman-teman bukannya berkurang malah terus bertambah. Berarti penyampaian dari Ibu Alhamdulillah. Dila sangat-sangat menarik gitu Bu. Kan mungkin sangat apa ya? Mungkin bagi halayak umum mungkin kurang familiar. Mungkin di telinga kami itu lebih sering mendengar kata-kata teknik atau semisal kedokteran atau komunikasi manajemen. Ternyata ada sesuatu yang sering kita gunakan dan itu ketika dipelajari bener-bener seperti yang Ibu katakan tadi di awal, fashion itu bisa menjadikan kita kaya. Betul, Itu banget. kayak secara kreativitas iya, kayak secara bank rekening, rekening bank juga iya kayak. Mudah-mudahan insya Allah kalau rezeki mah ya. Amin. Bener, Ibu. Amin. Apa ya, kalau saya itu pengalaman ada juga sih Bu, sedikit ke fashion sebelum kita ke sisi tanya jawab. Jadi background keluarga saya pengusaha, terus bapak ibu tuh bukan konveksi sih, tapi mencari bahan kalau di Solo itu nama Pasar Klewer. Itu kan gudangnya batik ya Bu, luar biasa. Saya dari kecil diajak, jadi sudah sangat tidak asing dengan dunia batik gitu kan. Nah, kemudian kami merantau ke Medan. Jadi si baju ini yang berkarung-karung ini dibawa ke sana dan dijual. Dan itu luar biasa sekali marginnya Ibu. Jadi dan di sana laris manis. Jadi bener yang Ibu kata-kata di fashion bisa membuat insya Allah kaya itu bener asal kita bisa melihat peluang. Kalau zaman sekarang Ibu, kalau ditanya apakah masih terus bisa berkembang, bisa. Terakhir tuh saya kalau sebelum tidur kan suka nonton TikTok ya Bu. Jadi ada salah satu brand yang lagi naik, namanya Uniqlo Ibu. Nah ini sedikit keras. Jadi si Uniqlo ini ada satu manset gitu Bu. Kalau saya lihat kemarin satu manset yang tipis banget dan kalau kata yang mereka yang make itu tidak membuat keringat. Jadi untuk panas-panasan cocok ya Bu. Uniqlo gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin bergerak ke dunia fashion mungkin bisa mencontoh versi sejenis Uniqlo tapi bisa lebih murah mungkin itu tadi baru terpikirkan juga gitu. Jadi peluang bisnis itu akan terus berkembang apalagi fashion ya Bu. Siapa sih yang nggak butuh pakaian? Siapa sih yang tidak butuh apa ya sesuatu yang karena kalau kita pakai baju yang bagus itu kita kadang meningkatkan rasa pede nggak sih Bu? Gitu. Betul sekali, pastilah. Apalagi mahasiswa kita tuh juga ya rata-rata pede gitu, pakai baju hasil karya dia sendiri dan mereka bisa kayak misalkan dari mata kuliah jahit gitu. Terus outputnya itu mereka bikin baju ya mengukuran mereka sendiri, mereka happy dengan itu dan mereka pakai gitu, pede gitu dipakai. Jadi menurut saya sih sebetulnya buat teman-teman yang pengen berkecimpung di bisnis kriya fashion dan tekstil ini, pertama-tama ya diri kita sendiri adalah manekin berjalan adalah promosi yang paling utama gitu. Jadi kita juga harus pede dengan desain kita sendiri. Kita harus pede untuk kalau kamu bikin desain baju kayak gini atau bikin desain produk yang seperti ini, berarti kan kamu mau make ya gitu. Harus berani pakai desain sendiri dan harus pede dengan itu. Itu kuncinya tuh kalau pengen
sukses juga ya gitu, dan orang percaya gitu dengan wah desain kita bagus gitu. Baik Bu, tadi setelah kalau saya rangkum sedikit, kalau di Kria ini berarti banyak banget ya Bu praktikumnya ya Bu, ke lab gitu ya? Betul, jadi memang kalau di Kria itu teman-teman satu semester itu bisa praktikum di 3 lab yang berbeda. Jadi memang sangat dinamis sekali, tapi tenang aja. 3 lab tersebut juga itu dan 3 mata kuliah itu ya, kayak tadi ada motif, ada reka latar, itu semua saling berkaitan gitu. Jadi kita menyusunnya itu nggak, oh desain fashion sendiri, terus studio reka latar sendiri, studio reka rakit, studio batik nanti sendiri, enggak. Jadi semua mata kuliah yang sudah kita rancang dalam satu semester itu sebetulnya saling berkaitan, saling berkesinambungan. Jadi teman-teman tuh nggak usah kayak stres gitu ngelihat belajarnya banyak banget ya gitu, padahal enggak, padahal menyenangkan kok sebetulnya. Apalagi buat di sini kita nggak belajar kalkulus ya gitu. Anak teknik biasanya tuh mohon maaf kalkulusnya jarang lulus gitu. Kalau di Kria mah mahasiswanya lulus semua gitu, yang kumlot juga banyak gitu kemarin tuh kita gitu. Karena mungkin happy ya Bu, enjoy mengerjakannya ketika udah seneng, menjahit seneng apa, jadi kayak seperti ini apa, seperti latihan atau seperti malah mengasah skillnya gitu ya. Betul, capek-capek tapi seneng gitu ya, nggak capek-capek tapi pusing gitu. Oh ya, berarti tadi Ibu katakan tadi banyak apa praktikum dan sebagainya. Jadi kalau di selain kita tuh juga punya program namanya Kenal Tell You, kita juga punya program namanya Kampus Visit, Ibu. Nah, Kampus Visit itu biasanya kita siswa-siswi ke Telkom University, kemudian biasanya kita tuh keliling-keliling kampus. Nah, kemarin di bulan ini kita tuh sempat mencoba lebih ke prodi visit. Jadi fokusnya ke prodi-prodi langsung, mencoba kayak seperti kalau kuliah di sini kira-kira ngapain aja gitu. Seperti kemarin kita coba ke teknik apa ya, D3 teknologi komputer di sana. Jadi di sana tuh fokusnya kan ke robot. Jadi lebih kepada oh gini doh, kalau buat robot itu ternyata cara-caranya dari ngoding, dari ABC. Nah, buat kalau semisalnya ada kampus prodi visit lagi, sepertinya menarik sih Bu kalau kita coba ke S1 Kria ya Bu. Mungkin biar teman-teman bisa belajar ya langsung ya. Boleh banget. Mau kita bikinin workshop juga mangga. Pasti tahu aja. Mau bikin prodi visit pakai workshop, nyoba mesin tenun, mau nyoba lab fotografi, mau nyoba lab teknik tekstil, boleh, silahkan main ke prodi gitu. Nanti dijadwalin kita bikinin workshop kalau perlu buat teman-teman biar merasakan gitu kuliahnya kayak apa sih, gimana sih gitu ya. Siap Ibu. Nanti kita langsung aja di belakang Ibu penjajakan. Siap. Di luar sini karena sangat menarik dari teman-teman kayaknya biar setelah mendengarkan materi ini buat khusus teman-teman yang hari ini langsung ikut webinar, jadi ada informasi nanti akan ada ABCD. Jadi teman-teman ketika kita sudah buka pendaftaran, teman-teman bisa cepet-cepetan karena ada kuotanya pastinya. Karena kalau mau bener-bener ngerasain real, silahkan daftar ke salah satu jalur seleksi yang kita buka dan pilih S1 Kria di pilihan pertama. Tuh. Oke Bu, kita sudah banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Buat teman-teman sebelum kita jawab, jangan lupa untuk diisi absensinya. Kenapa? Nanti akan dikirimkan sertifikat kehadiran. Nah, buat yang ingin mendapatkan giveaway silakan tanya di kolom chat karena yang pertanyaan menarik akan kami berikan giveaway. Sepertinya langsung dulu kita ada yang raise hand nih Bu. Apakah langsung kita coba yang raise hand dulu ya? Salwa Salsabila, silakan. Yang raise hand ini juga pertanyaannya berat ini. Iya. Silakan raise Salwa ingin bertanya langsung sepertinya. Open mic dan open cam. Ya, selamat sore Bu, izin bertanya. Sore. Saya Salwa Salsabila dari SMA Negeri 2 Cibinong. Sebelumnya saya tadi udah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar, tapi saya ingin menyampaikan pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan saya, apa yang harus kita kembangkan dan harus kita hindarin setelah kita sudah diterima di S1 Kria, kayak benar-benar harus kita kembangkan nih. Kalau udah ini jangan sampai terleha-leha. Terus kalau misalnya udah diterima tuh yang harus banget kita hindarin tuh apa? Terima kasih.
Oke, siap. Jadi lebih teknis ya nih pertanyaannya ya terkait perkuliahan. Aduh, Iya, kalau ini mah saya pertanyaannya berat ini. Oke, halo Salwa, salam kenal gitu. Mudah-mudahan kamu kalau beneran apply masuk kita ketemu ya gitu. Karena mungkin saya ya akan jadi dosen wali kamu gitu. Soalnya sekarang anak-anak wali saya nih yang lagi tugas akhir ya, doain pada lulus tepat waktu semua. Jadi tahun depan nanti kalau kalian masuk berarti saya dan teman-teman beberapa teman-teman di prodi akan jadi dosen wali kalian. Nah, mungkin di sini saya menjawab ya pertama terkait kalau udah masuk kuliah apa yang harus dihindari ya tadi kalau tadi saya ngeliat pertanyaannya gitu. Nah, harus ngapain gitu. Nah, pertama nih buat mahasiswa yang baru masuk kuliah mungkin sedikit sharing juga karena ya saya dosen wali juga. Saya punya 40 anak di luar keluarga saya gitu yang saya asuh udah kayak anak saya sendiri gitu kan. Saya tuh selalu ngomong sama anak wali saya ketika pertama kali mereka masuk. Pertama nih, kalian tuh bukan di SMA lagi. Kalian sudah jadi mahasiswa, sudah jadi orang dewasa gitu ya. Dan banyak sekali mahasiswa itu mereka merantau gitu dari daerahnya masing-masing jauh-jauh datang ke Bandung buat belajar disertai doa dari orang tua dan kepercayaan dari orang tua. Jadi ketika kita baru masuk kuliah itu tuh terutama kalau kita dari daerah ya gitu yang mohon maaf mungkin di daerah tempat kita tinggal itu mallnya nggak banyak, tempat mainnya nggak banyak gitu ya. Biasanya itu teman-teman suka terlena gitu dengan biasanya dari daerah yang mungkin tidak banyak hiburan kafe, mall dan lain sebagainya gitu ya, pertongkrongannya lah gitu bahasanya. Ketika datang ke Bandung, wah di mana-mana mall, di mana-mana tempat nongkrong, dekat Telio juga mall ada, tempat nongkrong ada gitu ya. Jadi kadang tuh teman-teman mahasiswa suka terlena dengan itu dan lupa kuliahnya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari bahwa belajar dan bermain itu harus ada pada porsinya masing-masing seperti itu. Apalagi yang namanya tahun pertama kedua kuliah itu kalian jadwalnya akan cukup padat ya. Baru di tahun ketiga dan keempat itu jadwal kalian akan lebih longgar, tapi lebih longgar pun bukan karena kalian gak kuliah gitu, tapi karena kalian akan kuliah di tempat yang berbeda atau penugasannya itu sudah berbeda gitu. Terus yang berikutnya kadang tuh kita mahasiswa suka apa ya? Suka terjebak sama yang namanya manajemen tugas yang kurang baik sehingga ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan di saat pengumpulan tugas gitu. Misalkan plagiat ya. Teman-teman yang mau kuliah di Fakultas Industri Kreatif, plagiat itu adalah sebuah dosa besar, teman-teman ya, apalagi plagiat hasil karya punya orang lain atau plagiat punya teman. Jadi kadang tuh teman-teman mahasiswa dengan segala kehebohannya mungkin aktif ikut UKM, aktif ikut kemahasiswaan, terus pergaulannya juga teman-temannya banyak gitu di luar teli juga gitu. Terus ketika udah harus ngumpulin tugas tuh mendadak, iya harus dikumpulin dan pertama nih tugas-tugas yang ada di Kria itu ya assignment ya kita sebutnya sekarang. Assignmentnya itu tuh bukan tipe assignment yang kamu bisa kerjain semalam jadi loh. Mau ngasih tahu aja nih gitu. Ini adalah tipe assignment yang kamu perlu merencanakan, kamu perlu waktu. Makanya jangan terlena ketika kalian baru masuk satu mata kuliah, terus dikasih sama dosennya, ya satu semester ini assignment-nya cuma 3 ya, gitu. Cuma 3 gampang. Padahal 3 itu ngerjainnya harus betul-betul diasistensikan sama dosennya, ada prosesnya gitu ya. Jadi bukan hanya membuat dan kumpul di akhir jadi, bahkan di kita itu ya praktek ya, dan praktek itu tuh berat di yang namanya asistensi Salwa. Jadi setiap mahasiswa itu akan dilayani asistensi terkait assignment yang diberikan atau project yang dilakukan secara one on one sama dosennya gitu. Kenapa? Karena kita harus tahu kemampuan kamu itu seperti apa atau ada yang kurang gitu. Ada apa yang bisa kita bantu untuk membuat karya kamu ini bisa jadi lebih bagus begitu. Jadi itu mungkin saya selayang pandang dunia kuliah ya dari saya gitu selaku dosen veteran 1 dekade gitu yang udah ngajar.
dan menghadapi mahasiswa gitu. Itu adalah tips sukses gitu dari saya kalau pengen kuliah happy, main juga happy gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Salwa ya. Salwa bagaimana? Apakah sudah terjawab? Salwa apakah sudah lulus di Setu Kriah atau sudah mencoba mendaftar? Sudah mencoba mendaftar. Ikut jalur seleksi apa, Salwa? Sebenarnya tuh aku ini tertarik juga sama ilmu komunikasi di Telkom kan. Tapi aku juga lagi nyari tahu tentang Kria juga Kak. Oke. Tadi Oke. jawabannya terjawab. Makasih ya Ibu. Oke. Sama-sama. Oke, terima kasih Salwa. Kita ke pertanyaan berikutnya, Bu. Ada dari Ainunisa Cimahi. Ini kayaknya asal sekolah dari Cimahi sepertinya. Bagaimana inovasi dan kreativitas seseorang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif? Ini cukup berat ya, Bu? Waduh. Aduh, ini pertanyaannya sungguh ya warga Cimahi. Hai, saya warga Padalarang. Oh, Bu Padalarang. Oke, Nisa, saya coba bantu jawab ya gitu. Walaupun mungkin ini jawabannya apa ya? Kayaknya bisa lebih komplit gitu kalau kamu masuk sini dan yuk belajar di sini gitu biar kamu tahu sebenarnya. Jadi tadi bagaimana inovasi dan kreativitas orang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif? Ya tentu saja. Kalau tidak ada ini sederhananya ya, kalau tidak ada yang namanya kreativitas dari orang gitu, tidak akan ada yang namanya inovasi dan tidak ada yang namanya perkembangan yang tadi disebutkan perkembangan ekonomi kreatif. Adanya mungkin hanya perkembangan ekonomi aja gitu. Nah, perkembangan ekonomi kan sebetulnya memang sesuatu yang sangat ya dinamis gitu. Dan istilahnya mungkin istilah yang terkait dengan kesejahteraan, keuangan, dan lain sebagainya. Jarang gitu ada yang disangkut pautkan dengan kata-kata kreatif gitu. Padahal dalam ekonomi itu tuh ada individu, ada insan-insan ya, ada komunitas, ada lembaga, ada orang-orang yang memang memiliki usaha yang dia itu fokusnya bukan di usaha jasa atau bukan jadi dokter, bukan jadi seorang yang kerja di bank gitu ya, atau bukan pengusaha gitu, tetapi memang bisnisnya itu ya berfokus di bidang tekstil dan fashion atau untuk ekonomi kreatif lainnya gitu, misalkan di interior atau desain komunikasi visual gitu ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang kemudian menggerakkan roda perekonomian kita juga dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Dan dengan desain-desain yang mereka hasilkan gitu, dia bisa kemudian terlahirlah sesuatu yang disebutnya ekonomi kreatif gitu. Sederhananya ekonomi yang berisi orang-orang kreatif gitu. Dan sebetulnya jadi pengusaha, misalkan kalaupun kita pengusaha di bidang makanan kan kita juga harus bisa kreatif gitu ya untuk bersaing dengan rekan-rekan kita gitu ya, mungkin punya produk yang serupa dengan kita selalu harus berinovasi kan dengan produk yang kita miliki supaya orang itu akan terus membeli produk kita, orang itu akan terus tertarik dengan produk kita. Nah, itu satu hal yang menurut saya pribadi sangat-sangat penting gitu. Inovasi itu juga bukan berarti kamu harus menghasilkan mesin waktu gitu atau bikin roket gitu kan dari botol atau bikin roket dari botol bekas gitu ya, nggak harus seperti itu gitu. Tetapi di sini inovasi itu bisa sederhana mensolusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita gitu. Misalkan nih kayak di Pekalongan atau di Laweyan itu kan Pekalongan itu terkenal dengan industri batik ya gitu. Kalau tadi Mas Singgi nyebutnya Pasar Kelewar gitu. Nah, sekarang yang deket dari Pekalongan gitu. Pekalongan itu kan identik dengan industri batik dan pastinya limbah-limbah industri batik ini banyak gitu. Sisa-sisa pemotongan kain, batik-batik yang masih satu gulung tapi kerijek karena salah cat, salah warna dan sebagainya, nggak kepake gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya masih punya nilai ekonomi, tergantung sama orang yang mengolahnya gitu. Jadi disinilah peran seseorang yang memiliki kreativitas itu, di mana dia mampu untuk mengolah sesuatu yang tidak punya value ekonomi yang tinggi menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi karena sudah diolah sedemikian rupa dan orang nggak tahu kalau itu dari limbah
Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang pergi ke Jogja atau ke pasar Klewer misalkan yang beli aksesoris yang terbuat dari kain-kain batik itu bukan kain batik baru yang dipotong loh ya, mau ngasih tahu aja gitu. Itu tuh dari perca-perca sisa kain yang diolah, kemudian dijual kembali ke kalian begitu. Jadi kalau penjelasan sederhana saya begitu sih, Nis. Mudah-mudahan masuk nih di hatinya Nisa. Oke, semoga sudah tercerahkan ya Nisa. Semoga sudah terjawab. Dan kalau masih penasaran, ditunggu di Prodi S1 Kria. Ayo sini. Oke Bu, tadi Salwa sudah. Kita ke Rifki Bu. Ini Rifki ini bertanya dari SMK Negeri 2 Pandeglang. Ibu, apakah ada referensi saluran TV atau channel selain Fashion TV bagi kita untuk belajar desain busana? Jadi kira ada nggak channel TV atau mungkin YouTube kali ya yang bisa ditonton gitu agar mungkin menambah khasanah di dalam dunia per fashionan gitu Ibu? Oke. Baik, terima kasih Ricky atas pertanyaannya. Jadi memang saya pribadi juga saya malah gak terlalu sering nonton Fashion TV karena Fashion TV itu kan pada dasarnya ya apa ya, kalau itu kan saluran TV kabel dan dia terus memutar-mutarkan fashion show dari beberapa desainer besar. Itu adalah hal yang bagus kalau kita emang pengen tahu desainer lagi ngapain. Tapi menurut saya tadi sih saya tuh lebih suka nonton beberapa channel yang bahkan gak ada judul fashionnya ya, tapi judulnya itu Business Insider. Nah, di Business Insider itu biasanya mereka ada dokumenter singkat ya 10 sampai 15 menit lah gitu dari channel Business Insider ini, bisa dicek di YouTube. Di situ biasanya mereka suka menjelaskan kayak kenapa sih membuat kenapa sih kain dengan pewarna alam seperti ini harganya mahal gitu. Bagaimana kita bisa mengolah satu limbah menjadi produk yang bernilai jual mahal gitu. Jadi dan dia juga banyak meng-highlight orang-orang yang terlibat yang banyak yang menggunakan teknik kriya di sini dan tidak terbatas pada kriya tekstil gitu ya. Yang ada di dunia gitu untuk menunjukkan pada kita bahwa oh ternyata di India tuh sebenarnya mereka juga bikin batik loh gitu. Kita nggak tahu ya di India juga ada batik sebenarnya. Dan proses pembuatannya juga persis sama dengan kita gitu. Hanya saja mereka mediumnya bukan malam gitu, tapi menggunakan tanah. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Yang memang tidak spesifik di dunia fashion profesional gitu ya. Ya karena industri fashion kan memang pergerakannya selalu dinamis ya Ki ya. Kalau kamu pengen tahu tren bisa cari WGSN, bisa juga nonton Vice gitu ya di YouTube. Tetapi tren itu sebetulnya sudah tidak terlalu didikte oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang ditugaskan untuk memprediksi tren. Gitu. Karena kita bisa dari kita sehari-hari juga kita bisa melihat pergerakan tren ya secara harian gitu, bahkan secara bulanan gitu. Karena sedinamis itu industri fashion itu bergerak, terutama di Indonesia gitu ya. Kadang yang tren di Indonesia belum tentu tren di negara lain gitu. Jadi banyak referensi-referensi yang menurut saya Ricky jangan terbatas mencari referensinya kata-kata fashion gitu, tapi coba di beberapa channel yang tadi saya sebut Business Insider gitu ya, contohnya Vice ID atau di channel News Asia itu banyak dokumenter yang berkaitan dengan fashion secara tidak langsung gitu. Atau kalau kamu senang nonton talk show gitu ya, bisa nonton TED ya, talk show tentang edukasi itu ada TEDx Ali Karisma gitu ya, menjelaskan tentang sustainable fashion. Itu bisa jadi salah satu sumber-sumber referensi lain gitu selain melihat ya model-model terkini di Fashion TV. Begitu mungkin kalau dari saya. Oke, tadi Rifki, semoga terjawab pertanyaannya. Kita ke pertanyaan terakhir ini Bu, Cindy dan Joy. Kalau saya baca sih ini pertanyaannya mirip-mirip.
Kalau Cindy bertanya tentang prospek kerjanya seni kriya itu selain profesi desainer apa aja. Kalau si Joy sedikit lebih panjang, Bu, Joy Saputra. Kalau Joy itu nanti bertanya selain prospek kerja saat lulus nanti apa aja, kemudian bertanya, ini cukup panjang sih Bu, Joy ini double-double. Kalau apa? Kalau sekarang namanya ya kalau kue cimori ya Bu, cimori itu kan double-double. Seperti itu. Bagaimana sih caranya untuk kita membuat desain terlihat menarik konsumen? Apa saja yang harus kita perhatikan dalam pembuatan desain agar lebih memiliki kekhasan tersendiri dan memiliki ciri khas dari kita? Dan bagaimana teknik kita untuk memasarkan produk agar lebih memukau perhatian konsumen untuk tertarik terhadap desain kita? Dan apa yang harus kita perhatikan agar membuat produk yang kita buat lebih tegas dan dapat mengimbangi fashion anak zaman. Ini luar biasa ini Bu. Dari yang Aduh. 4 pertanyaan ini diborong sama Joy. Aduh, Joy Joy-nya udah keterima belum ya di prodi? Oke, mungkin kalau dari saya coba jawab ya, kalau buat pertanyaan terkait prospek karir, sebenarnya kalau di video profil kan memang prospek karir yang kita sebutkan itu ada karyawan, desainer pun bisa desainer yang macam-macam. Tidak menutup kemungkinan kamu bisa jadi desainer produk, tidak menutup kemungkinan kamu bisa jadi desainer yang berfokus pada busana anak, tapi tidak mungkin kamu menjadi arsitek gitu ya, beda soalnya ilmunya beda gitu. Terus dan tidak mungkin juga jadi dokter gitu ya, gitu, beda lagi ilmunya gitu. Nah, kalau mungkin nggak Bu jadi programmer, ya bisa aja sih kalau belajar lagi gitu ya. Jadi memang terkait profesi bisa jadi apa itu sangat beragam sekali karena alumni kita juga itu dari hulu sampai hilir ada gitu. Ada yang memang masih soleh dengan bisnis fashionnya, ya. Ada yang kemudian menjadi pendidik di universitas maupun di institusi swasta, dia menjadi pendidik, jadi guru gitu ya. Ya mungkin pas kuliah juga nggak kepikiran gitu kalau mau ngajar gitu. Terus ada juga teman-teman yang kemudian punya agency sendiri ya, kayak tadi yang saya menyebutkan Kak Asti itu dia punya selain memang dia punya local brand sendiri, tapi dia juga membuat project ad campaign untuk produk-produk fashion lain atau untuk brand lain gitu. Terakhir buat Yamaha kalau saya nggak salah tuh, buat Yamaha loh ya, motor loh ya gitu. Dan itu semua ilmunya tidak pernah kami ajarkan secara langsung gitu. Jadi dalam proses dia mengerjakan tugas-tugasnya, project-projectnya, ketika dia masih kuliah gitu ya, ada poin-poin pembelajaran yang dia ambil dan terus dia kembangkan sampai dia berada di titik yang ada sekarang gitu. Kemudian saya juga setahu saya ada juga alumni kami yang kerja di bank BUMN. Ada yang kerja di bank. Ya, jadi manajemen trainee. Bukan berarti dia sudah menyerah dengan desain fashion atau kriya ini, tapi memang pengen nyoba yang lain aja, pengen tahu gitu. Saya lulusan kriya, bisa nggak sih kerja di BUMN? Bisa gitu ya. Jadi prospek karir itu kalau zaman sekarang sih bergantung sama ya kamu pengennya apa, kamu pengen ngapain. Bisa nggak ini alumni kita ada yang bisa kerja di bank, ada yang kemudian balik lagi nih ngembangin usaha orang tuanya gitu ya. Ada juga yang memang dia itu orang tuanya adalah pengusaha bordir di Tasik gitu, dan memang sesudah lulus ya dia balik ke Tasik ngembangin usaha keluarganya sampai sekarang gitu. Jadi memang prospek karir tuh macam-macam. Ya mungkin ada yang langsung berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari program studi, ada yang tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ya nggak usah takut sih terkait prospek karir, sangat dinamis ya di zaman sekarang mah. Yang jadi konten kreator ada, yang tetap bertahan menjadi influencer juga ada gitu ya, macam-macam. Nah, itu mungkin soal prospek karir. Nah, tapi kalau menjawab pertanyaannya Joy ini kayaknya bisa 3 SKS ya Joy, dan 3 mata Bener, kuliah Bu. yang berbeda.
kayaknya kamu masuk di sini dulu aja lah ya, baru nanti kita ajarin gitu, kepanjangan. Di kolom chat sudah dijelaskan Bu, Joy, saya masuk prodi desain industri kreatif, namun saya ada keinginan untuk menambah wawasan dari prodi lain. Pantes Bu, sudah jadi mahasiswa Bu ternyata. Oh, pantesan. Iya, boleh. Mangga ya kalau pengen kuliah lagi gitu. Yang tadi juga yang alumni yang barusan saya cerita yang punya yang belajar makeup itu juga dia latar belakang pendidikannya juga dia termasuk yang ini ya senior gitu di antara teman-temannya karena dia kuliah lagi gitu. Jadi saya pertama sempat bingung kenapa dipanggilnya Teteh gitu. Ternyata oh ya kuliah lagi ini mah nggak kelihatan gitu ya. Oke. Kalau Begitu. Joy, semisal ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa nanti menemui Bu Faradilah di ruangan, langsung ngobrol gitu. Kalau misal ada pertanyaan baru masuk tahun ini buka, oh baru masuk, Baru masuk. oh oke, sudah diterima, berarti sudah diterima, tinggal PKKMB dan sebagainya Ibu berarti ya. Oke Bu, masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuman satu lagi terakhir kali ya Bu. Ini malah bertambah terus, ini tidak selesai Bu. Semakin Gimana tertarik. Episode 14 gitu khusus Q&A. Terakhir banget nih, terakhir Bu, dari Anggita Bu. Ini Anggita ini sepertinya tertarik di bidang pria juga karena bertanya, Bu, bagaimana kalau semisal kita itu sudah membuat karya tetapi tidak pede saat ingin menunjukkannya. Jadi gimana kiat-kiatnya mungkin biar lebih pede kali ya, Anggita ya, ke arah sana ya. Ya, saya paham sih. Ini adalah saya juga pernah ngerasain gitu. Ketika saya bikin karya, saya ngerasa karya saya paling bagus di dunia gitu ya. Tapi begitu lihat karya teman saya, karya aku mah gak ada apa-apanya gitu. Pastilah kita akan punya momen seperti itu. Dan kadang kita harus lihat ya kita ya sebenarnya kenapa kita nggak pede ya kenapa sih gitu. Karena sebetulnya sebuah karya desain, karya seni itu tuh tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang ada orang nerima atau enggak desainnya karya kamu itu. Nah, jadi kalau misalkan berada dalam situasi kamu nggak pede gitu sama desain kamu, coba deh desain. Kalau saya suka bilang sama mahasiswa gini, kalau kamu mau mengevaluasi desain kamu tuh bagus atau enggak gitu ya. Kadang tuh kita kan harus membuka perspektif kita lebih lebar kalau kita mau melihat sesuatu gitu. Jadi yang biasa saya sampaikan ke mahasiswa itu, coba karyanya ditaruh di tengah ruangan, terus kamu mundur 5 langkah jauh ke belakang. Terus kamu lihat dari jauh, karyanya gimana? Bagus nggak? Dari kita melihat karya kita sendiri melalui sebuah jarak, kita itu akan punya perspektif yang berbeda. Tuh. Karena dalam karya yang kayak tadi saya cerita ya, karya itu kan harus dikemas dengan baik gitu. Kadang kayak kebaya sama batik yang tadi kita lihat di akhir video itu, kalau cuma dipajang di ruangan aja, ditaruh di manekin, kelihatan bagus nggak? Kan belum tentu ya, gitu. Pasti biasa aja gitu, ya udah batik kebanyakan aja gitu. Tetapi ketika kita bisa mengemas karya itu dengan satu format yang menarik, tentu saja karyanya akan terlihat bagus gitu. Jadi itu mungkin tips yang selalu saya berikan ke mahasiswa. Pertama, dari segi packagingnya kamu perhatikan gitu ya. Yang kedua, ketika mau mengevaluasi karya, lihatlah dengan ya dari satu jarak yang cukup jauh gitu, dari jarak tertentu supaya ya bisa dievaluasi gitu dari jauh. Kalau dari dekat kurang bagus, biasanya dari jauh kurang bagus gitu. Tapi kadang dari jauh kita bisa ngeliat, oh apa sih yang kurang dari karya ini, begitu. Nanti lama-lama kita akan terus-terusan terbiasa gitu ya untuk mengevaluasi karya kita, dan mungkin kita jadi tahu gitu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, gitu ya Anggita ya. Oke Anggita, semoga sudah terjawab dan semoga kedepannya bisa lebih pede karena anak pria itu harus pede menggunakan hasil karyanya dan bagus lagi bisa menjualnya di pasaran dan insya Allah bisa menjadi brand lokal yang ya mungkin kedepannya bisa sekelas Erigo atau kalau sepatu itu Brodo gitu ya Bu, yang kelas nasional tapi sudah luar biasa, nggak kalah dari brand-brand dari luar gitu. Oke, Ibu Faradila, kita sudah berada di penghujung dari webinar sore hari ini. Namun sebelum ditutup,
kita akan ada terlebih dahulu foto bersama. Setelahnya nanti akan ada pengumuman dari pemenang giveaway, di mana pemenang adalah 4 orang. Masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Nah, untuk operator, apakah sudah standby? Kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman lainnya, silahkan untuk on cam, karena kita akan ada foto. Yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu, teman-teman. Arsyal sudah on cam. Kita lihat yang lain. Siapa tadi ya? Siti sudah on cam. Yang lain bisa on cam sebentar, teman-teman. Kita akan ada foto bersama. Aldi sudah, Maitsa sudah, Cindy juga sudah. Pada operator, apakah sudah siap? Oke, baik. Mas Singgi, kita pandu ya Mas ya untuk foto di slide pertama. Boleh off cam dulu, teman-teman. On cam. Boleh on cam dulu. Oke, untuk slide pertama. Oke, selanjutnya slide kedua. Oke, Mas Singgi, sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Isan sebagai operator hari ini. Oke, Ibu dan teman-teman, kita akan mengumumkan nih pemenang giveaway, di mana pemenangnya ini sebenarnya sudah dihubungi oleh operator untuk menanyakan nomor handphone yang akan diisi pulsanya. Yang pertama itu ada Salwa, yang kedua ada Anggita, yang ketiga ada Cindy, dan keempat ada Joy Saputra. Selamat kepada Selamat semuanya. Selamat. Nolnya kurang 1 kayaknya Mas Singgi, bisa ditambahin 1 lagi nggak? Boleh, Bu. Selamat. Nanti mungkin besok biasanya akan langsung sudah ditransfer untuk pulsanya. Dan buat teman-teman yang belum beruntung, jangan khawatir, masih ada episode 14, 15, dan banyak sekali. Dan bahkan ada beberapa peserta ini, Bu, saking ketagihannya dapat pulsa karena rajin aktif bertanya, hampir beberapa episode tuh aktif datang terus gitu, meskipun itu prodinya seni, prodinya teknik, manajemen, tapi karena dia senang bertanya dan senang dapat pulsa, jadi dia rajin gitu, Ibu. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan bukan jadi pemburu pulsa ya. Benar sekali. Semoga dapat ilmu juga ya, Bu, meskipun tidak kuliah di prodi tersebut. Seperti tadi Joy, bisa mendapatkan insight atau ilmu yang baru. Baik, Ibu Faradila, sebelum kita tutup, apakah dari Ibu ada closing statement nih buat teman-teman? Oke, closing statement dari saya apa ya setelah tadi 1 jam jawab-jawab. Semangat ya teman-teman di sini. Yang namanya kuliah itu saat ini tantangannya sangat banyak. Dari yang namanya salah jurusan juga ada, yang pengen masuk jurusan yang dipengenin tapi nggak keterima juga ada ya. Dengan teman-teman di sini yang sudah melalui, ya mungkin ada yang lagi ujian, lagi menunggu pengumuman, apapun hasilnya saya doakan itu hasil yang terbaik bagi teman-teman yang sudah diterima di program studi kami. Saya ucapkan selamat datang dulu, selamat bergabung ya. Dan bagi yang sudah keterima tapi masih mikir-mikir, nggak apa-apa juga gitu, karena memang perlu pertimbangan yang sangat matang ini kalau milih mau kuliah, sama kayak milih calon pasangan hidup. Bener, Ibu. Ada penyeleksian ya, Bu. Gitu. Seleksinya harus dipikirkan dengan baik gitu ya. Bener. Dan support sistemnya tentu saja harus baik ya, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih juga. Di sini ada banyak sekali pertanyaan yang bagus-bagus, nggak bisa saya jawab gitu ya. Kalau mau main ke kampus visit, silahkan nanti bisa diajukan saat kampus visit pertanyaan. Siap. Begitu. Oke, terima kasih Ibu Faradilah Nursari. Terima kasih sudah berkenan hadir, sudah berbagi banyak banget insight terkait dengan kriya, fashion, tekstil. Bagi saya pun sangat menjadi tambahan wawasan yang sangat berguna, Ibu. Apalagi buat teman-teman yang baru mau kuliah. Jadi sangat-sangat memberikan sesuatu yang menarik, apalagi buat teman-teman yang masih bingung memilih jurusan apa ya, gitu. Oke, buat teman-teman, masih ada lagi episode-episode berikutnya di Kenal Tell You. Ada prodi apa saja, ditunggu di
channel dari media sosial kami karena akan diinformasikan di sana. Perkara dari saya, terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih buat Ibu Faradila, dan semangat terus teman-teman. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode ke-14. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.